Presiden Jokowi adalah salah satu dari dua presiden di era reformasi yang mampu mempertahankan kekuasaannya selama 2 periode. Awal kemunculannya dirayakan sebagai lahirnya pemimpin rakyat yang dekat dengan kaum bawah. Citra Jokowi sebagai presiden wong cilik yang sederhana dan humanis menguatkan posisinya sebagai sosok yang dicintai rakyat. Namun, pada periode kedua, keputusan Jokowi untuk merestui keluarganya terjun ke panggung politik justru mencederai citra tersebut. Sosok yang dulu jauh dari dinasti politik, kini malah terkesan mulai membangunnya sendiri. Perjalanan politik Jokowi terbilang mulus sejak menjadi wali kota Solo, hingga akhirnya dilirik oleh PDIP untuk menjadi calon presiden pada 2014. Elektabilitas Jokowi yang tinggi membuat PDIP melanggar janji mereka kepada Prabowo, yang sebelumnya dijanjikan akan diusung sebagai capres. Dengan PDIP sebagai kendaraannya, Jokowi selalu menang dalam setiap kontestasi, mulai dari Pilkada Solo, Pilkada Jakarta, hingga 2 kali Pilpres. Kemenangan Jokowi pada periode pertama dirayakan sebagai kemenangan rakyat. Saat itu, keluarganya jauh dari politik, lebih fokus pada bisnis. Namun, semuanya berubah saat Jokowi terpilih kembali untuk periode kedua, tertarik dengan politik mulai masuk ke dalamnya. Gibran Rakabuming, anak sulung Jokowi, mendaftar sebagai kader PDIP sebulan sebelum ayahnya dilantik untuk periode kedua. Pernyataan Gibran yang sebelumnya tak tertarik dengan politik pun sudah sirna. Dalam waktu singkat, Gibran mendapatkan restu dari para petinggi partai dan akhirnya terpilih sebagai wali kota Solo. Manuver politiknya dianggap menggeser pasangan calon yang sudah lebih dulu diusung oleh PDIP Solo. Kemenangan Gibran yang didukung oleh partai besar dan pengaruh ayahnya semakin menguatkan stigma bahwa keluarga Jokowi sedang membangun dinasti politik. Tak hanya Gibran, menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga mengikuti jejak serupa. Ia mendaftar sebagai calon wali kota Medan, meski tanpa pengalaman politik. Seperti Gibran, Bobi juga menang dengan dukungan koalisi besar partai. Keikutsertaan keluarga Jokowi dalam pilkada memunculkan stigma bahwa mereka memanfaatkan kekuasaan dan pengaruh untuk membangun dinasti politik. Saat PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024, Jokowi malah merestui Gibran berduet dengan Prabowo Subianto. Hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa Jokowi sudah tidak lagi bisa disetir oleh PDIP dan memiliki pengaruh besar dalam politik nasional. Penetapan Gibran sebagai cawapres juga memunculkan polemik, terutama terkait batas usia minimal capres yang diatur dalam undang-undang. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh paman Gibran untuk meloloskan Gibran dalam Pilpres dianggap sebagai cara mengakali mekanisme demokrasi. Belum selesai kehebohan ini, putra kedua Jokowi, Kaisang Pangarep, tiba-tiba bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia dan langsung diangkat sebagai ketua umum. Langkah ini semakin memperkuat kesan bahwa keluarga Jokowi sedang mempersiapkan generasi penerus untuk tetap berkuasa. Meski revisi undang-undang yang memungkinkan Kaisang maju dalam pilkada akhirnya dibatalkan. Langkah-langkah politik keluarga Jokowi dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa mereka berhasil menempatkan diri di pos-pos strategis pemerintahan.